Dajjal, nama yang terdengar sangat mengerikan di telinga banyak orang, terutama bagi umat Islam. Dalam ajaran Islam, Dajjal dikenal sebagai sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat dan membawa fitnah besar bagi umat manusia. Ia digambarkan sebagai penipu besar yang memiliki kemampuan untuk menyesatkan banyak orang dengan berbagai cara. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam dengan narasi ini. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil merupakan peristiwa yang terjadi secara bertahap dalam kehidupan manusia dan berlangsungnya dalam waktu yang panjang. Contohnya adalah semakin rusaknya moral manusia, meningkatnya kejahatan, serta semakin berkurangnya kejujuran dan keadilan. Sementara itu, tanda besar kiamat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang hari kiamat dan biasanya terjadi dalam waktu yang lebih dekat dengan datangnya kiamat. Kemunculan Dajjal termasuk dalam kategori tanda besar tersebut. Dalam ajaran Islam dijelaskan juga bahwa kemunculan Dajjal akan terjadi pada akhir zaman dan menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang tempat munculnya Dajjal serta perjalanan yang akan dilakukannya ketika menyebarkan fitnah di bumi. Menurut beberapa hadis, Dajjal akan muncul dari wilayah timur. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ia akan muncul dari daerah yang berada di sekitar wilayah Persia atau daerah timur lainnya. Kemunculan Dajjal akan menjadi awal dari penyebaran fitnah besar yang akan mempengaruhi banyak manusia. Pada awal kemunculannya, tidak semua orang berlangsung mengenali bahwa ia adalah Dajjal. Ia akan tampil sebagai seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa, sehingga banyak orang yang tertarik dan percaya kepadanya. Setelah muncul, Dajjal akan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di dunia. Ia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menyebarkan, mempengaruhi, dan menyesatkan manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal akan bergerak sangat cepat sehingga dalam waktu singkat ia dapat menjangkau banyak wilayah. Dalam perjalanannya tersebut, Dajjal akan berusaha mempengaruhi manusia dengan berbagai cara. Ia akan menunjukkan kemampuan yang tampak luar biasa agar manusia percaya bahwa dirinya memiliki kekuatan besar. Walaupun Dajjal akan berkeliling ke banyak tempat, dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa ada wilayah tertentu yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Wilayah tersebut adalah kota suci Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut akan dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak dapat memasuki wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki perlindungan khusus. Dalam perjalanannya, Dajjal akan memiliki banyak pengikut. Pengikut tersebut berasal dari berbagai kalangan yang tertipu oleh kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya. Mereka akan membantu Dajjal menyebarkan pengaruhnya di berbagai tempat. Banyak pengikut Dajjal yang tergoda oleh kekayaan, kekuasaan, atau janji-janji yang diberikan olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia yang terlalu mencintai dunia akan lebih mudah terpengaruhi oleh fitnah tersebut. Dalam ajaran Islam, Dajjal digambarkan memiliki berbagai ciri khusus yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Penjelasan mengenai ciri-ciri ini bertujuan agar umat manusia dapat mengenali dan berhati-hati terhadap fitnah besar yang akan dibawa pada akhir zaman. Salah satu ciri paling terkenal dari Dajjal adalah memiliki satu mata. Mata yang satu berfungsi normal, sedangkan mata yang lainnya rusak atau buta. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa mata yang rusak tersebut tampak seperti buah anggur yang menonjol. Ciri ini menjadi tanda yang sangat jelas agar manusia dapat mengenali bahwa sosok tersebut adalah Dajjal. Ciri lainnya yang disebutkan dalam hadis adalah adanya tulisan kafir di dahi Dajjal.
Tulisan tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang beriman, baik mereka dapat membaca maupun tidak. Tulisan ini menjadi tanda yang menunjukkan bahwa Dajjal adalah sosok yang menyesatkan manusia dan bukan seseorang yang membawa kebenaran. Walaupun memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, Dajjal tetap digambarkan sebagai manusia. Ia memiliki bentuk tubuh seperti manusia pada umumnya, sehingga pada awalnya banyak orang tidak menyadari bahwa ia adalah sosok yang berbahaya. Karena penampilannya seperti manusia biasa, banyak orang yang akan tertipu dan mengikuti ajarannya. Dajjal akan menunjukkan berbagai hal yang tampak seperti keajaiban atau mukjizat. Misalnya, ia dapat menunjukkan sesuatu yang tampak seperti kemampuan mengendalikan alam atau memberikan sesuatu yang diinginkan manusia. Kemampuan tersebut sebenarnya hanyalah cara untuk menipu manusia agar percaya kepada dirinya. Salah satu ciri paling berbahaya dari Dajjal adalah ia akan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan mencoba membuat manusia percaya bahwa dirinya memiliki kekuasaan mutlak. Banyak orang yang tidak memiliki iman yang kuat akan tertipu oleh pengakuan tersebut dan mengikuti Dajjal. Dajjal akan memiliki banyak pengikut dari berbagai kalangan. Banyak orang akan mengikuti Dajjal karena tergoda oleh kekayaan, kekuasaan, atau janji-janji yang diberikan olehnya. Pengikut Dajjal biasanya adalah orang-orang yang mudah terpengaruhi oleh hal-hal duniawi dan tidak memiliki keimanan yang kuat. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Dajjal dapat bergerak sangat cepat. Ia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat sehingga pengaruhnya dapat menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah. Hal ini membuat fitnah yang dibawanya menjadi semakin luas. Kemunculan Dajjal dianggap sebagai salah satu ujian terbesar yang akan dihadapi oleh manusia pada akhir zaman. Banyak orang akan tertipu oleh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal. Ia akan berusaha membuat manusia percaya bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dalam kondisi tersebut, manusia akan diuji keimanannya. Orang yang dimiliki iman yang kuat akan tetap berpegang pada ajaran agama dan tidak akan mengikuti Dajjal. Sebaliknya, orang yang imannya lemah akan mudah tertipu dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Karena besarnya fitnah Dajjal, umat Islam dianjurkan untuk memperkuat iman dan memperbanyak ibadah. Selain itu, mempelajari ajaran agama juga sangat penting agar manusia memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Fitnah Dajjal juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu terikat pada kehidupan dunia. Banyak orang yang tertipu oleh Dajjal karena mereka tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan yang ditawarkannya. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu mengutamakan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan. Setelah kemunculan Dajjal, menurut ajaran Islam, Dajjal tidak akan selamanya berkuasa. Ketika fitnah Dajjal semakin besar dan banyak manusia tersesat, Allah akan menurunkan Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa merupakan salah satu tanda besar kiamat yang terjadi. Nabi Isa akan turun untuk menegakkan kebenaran, melindungi orang-orang beriman, dan mengakhiri fitnah besar yang dibawa oleh Dajjal. Setelah turunnya ke bumi, Nabi Isa akan memimpin orang-orang beriman untuk menghadapi Dajjal. Pada saat itu, Dajjal akan berusaha melarikan diri karena mengetahui bahwa kekuasaannya akan berakhir. Pertemuan antara Nabi Isa dan Dajjal akan menjadi peristiwa penting dalam sejarah akhir zaman. Menurut beberapa hadis, Dajjal akhirnya akan dibunuh oleh Nabi Isa. Peristiwa ini menandai berakhirnya fitnah besar yang telah menyebar di dunia. Kematian Dajjal menunjukkan bahwa kebatilan dan penipuan tidak akan bertahan selamanya. Pada akhir kebenaran akan selalu menang. Setelah Dajjal dikalahkan, manusia akan terbebas dari fitnah besar yang sebelumnya menyebar di dunia. Orang-orang yang beriman akan kembali hidup dengan lebih tenang dan damai.
Peristiwa ini menjadi bukti bahwa walaupun kejahatan dan penyesatan sempat menyebar luas, pada akhirnya kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Setelah Dajjal dikalahkan, Nabi Isa akan memimpin manusia dengan penuh keadilan. Pada masa tersebut, kehidupan manusia digambarkan menjadi lebih damai dan penuh keadilan. Dajjal merupakan salah satu tanda besar kiamat dalam ajaran Islam yang menggambarkan ujian besar bagi umat manusia. Ia dikenal sebagai sosok penipu yang akan menyesatkan banyak orang dengan berbagai tipu daya dan kemampuan yang tampak luar biasa. Kemunculan Dajjal mengajarkan manusia untuk selalu menjaga keimanan, memperbanyak ibadah, serta mempelajari ajaran agama agar tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang menyesatkan. Dengan iman yang kuat, manusia diharapkan mampu menghadapi berbagai ujian yang akan terjadi pada akhir zaman. Pada akhirnya, Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa yang turun ke bumi untuk menegakkan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan dan manusia yang beriman akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Pembahasan tentang Dajjal pun juga sangat penting dipelajari karena memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang tanda-tanda akhir zaman. Selain itu, pengetahuan tentang Dajjal dapat menjadi pengingat bagi manusia agar selalu memperkuat iman dan tetap berpegang pada ajaran agama. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan manusia dapat lebih berhati-hati terhadap berbagai godaan yang dapat menyesatkan, serta mampu mempertahankan keimanan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.